breakout roomnya khusus AB. Jadi ya yang kelas CD tidak diperkenankan untuk masuk. Nah, jadi pengkhususan kelas AB itu koser. Ada yang masih ingat cara bikin koser pakai apa? Pakai inama, Irnama. pakai Oke, istisna, pakai atof. Nah, oke. Terakhir ada 4 cara nih. mendahulukan yang Takdimu kedua. maha takhir. Yes, oke, bagus ya, masih ingat. Nggak tahu nih apakah kemarin KKL sambil baca-baca buku atau memang masih ingat. Ini sebuah keajaiban, Alhamdulillah. Oke, ya jadi coaster itu punya banyak cara, tapi yang paling sering digunakan itu ada 4 ya. Salah satunya menggunakan innama, kemudian menggunakan nafi plus istisna, gitu ya. Kemudian menggunakan atof, atofnya itu menggunakan bal, la, dan lakin. Kemudian yang terakhir menggunakan takdim, ya. Takdim mahakkuhu takhir. Dia harusnya di akhir, tetapi karena kita mau ngasih sesuatu yang spesial, maka dikedepankan. Oke. Nah, torof atau sisi dalam koser itu ada 2. Ada apa? Hakiki sama idofi. Ki Idofi. Nah, itu Eh, tujuan. maksur sama maksur Ada alaih. maksud Oh, dan maksur lain sama alaih. maksud. Oke, good ya. Itu torof. Torof itu sisi. Ketika kalimat koser itu pasti ada maksur dan juga maksur alaihnya. Yang dispesialkan itu adalah maksur alaihnya. Dispesialkan dari yang lain. Pembatasannya disebut dengan maksur. Oke. Kemudian tadi, nah, idofi dan hakiki itu apa? Pembagian apa? Kalau hakiki itu dia mutlak sudah. Kalau Mutlak, itu oke. nggak mutlak. Kalau hakiki itu contohnya nggak ada Tuhan selain Allah, itu tuh berlaku untuk semuanya. Tapi kalau Oke, contohnya kayak Nabi Muhammad itu bukan cuma sekedar Rasul, tapi juga suaminya orang gitu. oke, betul. Oke, jadi hakiki dan idhofi itu kebenarannya mutlak 100% itu hakiki. Ya, dalam konteks apapun dia selalu benar pernyataan tersebut. Tidak ada yang memungkiri. Tapi kalau idhofi pada konteks-konteks tertentu saja, ya, ada tujuan-tujuan tertentu gitu ya. Kenapa eh, Nabi Muhammad itu hanya Rasul? Nah, padahal kan sebenarnya tidak hanya Rasul ya. Bisa juga tadi suami istrinya, ayah dari anak-anaknya, kemudian tetangganya tetangga gitu ya, dan seterusnya. Tetapi di sini maknanya idofi karena Allah ingin menunjukkan bahwa dalam konteks ini Muhammad itu hanya Rasul, bukan Allah, bukan malaikat yang tidak bisa wafat gitu ya. Oke. Jadi ada tujuan yang hakiki dan juga idhofi. Eh, ketika di cross check dengan kenyataannya ya, berdasarkan kenyataannya ini hakiki atau idhofi. Baik, oke. Ada yang masih bingung tentang koser sebelum kita lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Koser itu banyak sekali ya dalam Al-Quran. Begitupun dalam ungkapan-ungkapan sastra Arab itu banyak sekali digunakan. Kemudian kalau dalam konteks ilmiah, koser masih bisa nggak dipakai? Masih relevan nggak dipakai? Coba menurut antum-antum pada. Selain di Quran, selain di puisi-puisi, kira-kira koser ini masih sering ditemukan tidak? Atau masih bisa dipakai nggak kalau dalam konteks sekarang? Bisa Bisa? Alasannya? eh, contohnya buat gombal misalnya. Buat gombal, oke. Ya, jadi Nabila kalau mau gombalin boleh pakai kosar gitu ya. Tapi kalau dalam konteks ilmiah,
Bisa nggak dipakai kira-kira? Bisa ya? Kata Siska bisa kok. Oke. Jadi dalam konteks ilmiah, koser juga masih relevan digunakan gitu karena pengkhususan ini terhadap sesuatu. Bahkan yang paling sering muncul itu takdim, mahak kuhut takhir itu masih banyak sekali ditemukan bahkan dalam eh, media massa, misalnya koran gitu ya atau dalam konteks lain. Bahasa Indonesia juga mengenal istilah itu. Misalnya kalimat bahasa Indonesianya, eh, Farid duduk di belakang. Oke, Farid duduk di belakang. Nggak ada yang spesial dari kalimat ini. Tetapi ketika kita strukturnya ganti dengan yang tidak biasa, misalnya takdim mahak kuhut ta'khir. Ini gimana cara mengubahnya? Coba. Farid duduk di belakang. Yang di belakang hanya Farid. Boleh. Nah, bisa ya. Tadi kan yang duduk di belakang itu adalah Farid, gitu ya. Nah, ini sekarang kita ubah karena kita ingin memfokuskan kalimat kita pada yang duduk di belakang itu. Misalnya, oke? Atau Faridnya bisa juga. Jadi tadi Farid duduk di belakang. Berarti konteksnya adalah kita membicarakan Farid gitu ya. Dia duduknya di mana? Oh, Farid duduknya di belakang. Tetapi kalau kita mau ganti fokusnya, ya, itu bisa menggunakan takdim. Contohnya, yang duduk di belakang adalah Farid. Berarti berarti penekanannya bukan tentang Farid lagi, tetapi orang bertanya, siapa sih yang duduk di belakang? Bisa ya. Nah, ini banyak sekali bahkan dalam konteks sehari-hari sekalipun nggak harus nyastra, nggak harus gombal. Penggunaan seperti ini sangat lazim digunakan. Karena apa? Karena kita punya tujuan untuk mengkhususkan sesuatu dari yang lain. Nah, salah satunya di bahasa Indonesia juga bisa menggunakan takdim mahak kuhut takhir. Yang duduk di belakang itu Farid. Beda dengan Farid duduk di belakang. Gitu ya. Jadi beda fokus dalam konteks ini. Oke, eh, baik kalau sudah tidak ada kebingungan, kita lanjut ke materi hari ini. Hari ini saya sudah singgung kemarin tentang al-faslu wal waslu, putus nyambung. Ada yang sudah baca apa itu al-faslu wal waslu? Ada nggak? Ya, Ustazah ini aja masih jet lag, sempet-sempetnya baca buku. Ini aja untuk hadir nih di Zoom. Ya, terlalu banyak nuntut ya kita ya. Oke, al-faslu wal waslu. Ini saya coba sambil share deh. Oke, sudah kelihatan ya. Baik, ini kita bicara tentang al-faslu wal waslu. Fasl putus, wasl nyambung, putus nyambung. Nah, dalam ilmu ma'ani ini juga dibahas guys ternyata ya kan. Nggak tahu nih para ulama kita apakah memang sedetail itu atau nggak ada kerjaan. Ya, pokoknya kita niatnya menuntut ilmu karena ini memang eh, banyak ternyata digunakan dalam eh, ungkapan bahasa Arab, terutama di dalam Quran. Nah, saya juga pengen teman-teman nanti setelah ini membaca Al-Qur'annya itu coba dengan gunakan pendekatan ma'ani. Itu Masya Allah maknanya itu lebih dari yang kita bayangkan teman-teman kalau kita menggunakan ilmu ma'ani, pendekatan ilmu ma'ani. Jadi struktur itu nggak dibikin seperti itu, gitu ya. Tapi karena ada tujuan, karena ada makna yang tersembunyi, makanya salah satu mukjizat Nabi Muhammad itu kan adalah Al-Quran, gitu ya. Kenapa Nabi Muhammad mukjizatnya Quran, sedangkan Nabi Isa mukjizatnya apa? Nabi Isa apa mukjizatnya? Menyembuhkan orang sakit, Menyembuhkan, penyakit penyakit yang menyembuhkan eh, penyakit.
Oke, apalagi? Pokoknya keren-keren ya. Nabi Musa. Nabi Musa apa mukjizatnya? Membelah Belah laut. lautan. Lautan. Membelah laut. Coba kita belah air di keran aja nggak bisa. Ini laut loh ya, dibelah. Terus Nabi, siapa satu lagi guys? Dua lagi. Satu lagi. Nabi apa yang diberikan mukjizat? Nabi Ibrahim sana Nah, apa mukjizatnya? dibakar. Gak mempan dibakar api. Ya, nggak mempan dibakar gitu ya. Nggak mempan dibakar. Kita aja kecipratan minyak panas sudah berasa mau meninggal gitu ya. Ini dibakar. Nah, jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu mukjizatnya itu physically, ya nggak bisa dilihat. Tapi Nabi Muhammad mukjizatnya itu berupa kata-kata di dalam Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa peradaban manusia itu sudah seharusnya menggunakan nalar pikir, ya kan? Umat Nabi Muhammad yang justru diberikan mukjizat untuk menggunakan akal pikirnya sebanyak mungkin. Makanya Nabi Muhammad mukjizatnya adalah Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga tidak sembarang Al-Quran. Beda dong dengan kitab suci yang lain. Nah, kita sebagai mahasiswa bahasa Arab, coba kita pahami dari perspektif bahasanya. Nah, bahasa yang digunakan oleh Al-Quran itu bahkan Allah tantang sendiri, ya kan? Allah tantang pada orang-orang Arab. Apa tantangan Allah? Ada yang tahu nggak? Coba datangkan satu ayat saja yang bisa menyandingi Al-Quran. Betul. Tuh, Allah bahkan tantang siapa yang bisa tandingin aja satu ayat aja dalam Al-Quran. Ada nggak? Nggak ada yang bisa. Karena memang ayat Quran itu didesain memiliki kekuatan bahasa yang luar biasa. Nah, salah satu ilmu yang bisa membaca itu adalah ilmu ma'ani, teman-teman. Walaupun ilmu ma'ani juga itu tidak hanya seperti Badi dan Bayan gitu ya, hanya keindahan bahasa eh, yang bisa meluluhkan hati misalnya tidak, tapi penggunaannya secara kontekstual itu yang bikin ma'ani terutama itu bisa kita pakai bahkan nggak harus dalam konteks Quran atau sastra. Misalnya teman-teman eh, di awal saya udah spill nih tentang ma'ani kayaknya ya. Farid ya, eh, Farid ceritanya main ke rumah Nabila jam 10 malam. Bapaknya Nabila tanya ke Farid, Farid sekarang jam berapa? Terus Farid jawab jam 10. Berarti nggak belajar balagoh ini. Nggak belajar ma'ani ini si Farid ini. Kenapa? Kenapa guys? Nah, itu bukan Cerit lagi konteksnya tujuan. Sebenarnya bapaknya marah. sebenarnya bapaknya ngusir. Iya, marah. Aduh, sampai keselak saya parah nih Farid nggak paham-paham. Ya, jadi bapaknya ngusir Farid ini udah jam 10, lu masih nongkrong di sini baik, pulang dong gitu ya. Tapi si Farid malah jawab pertanyaan. Itu bukan pertanyaan sebenarnya. Nah, ini yang kemarin di Insya ya. Jadi bentuknya istifham tapi tujuannya bukan bertanya, tapi ngusir misalnya ya. Nah, itu ma'ani teman-teman. Jadi kita kalau belajar ma'ani itu juga jadi lebih peka karena apa? Sesuai dengan konteks dan tujuannya. Nah, dalam Quran itu juga banyak sekali. Oke, sekarang ke al-faslu dan al-waslu. Ini juga banyak digunakan dalam Al-Quran. Termasuk juga dalam konteks tulisan lain ya. Al-faslu itu fasl dipotong, al-waslu berarti lanjut. Nah, berarti ada kalimat yang dilanjut dan dipotong. Oke, jadi al-faslu dan al-waslu coba dibaca dulu dong ini. Siapa yang mau baca? Baca sadar. Yo, Farid, kamu mohon maaf ya karena tadi nggak paham jam 10. Waduh. Lanjut. Mukaddimah tuh Ya.
fil fasli wal wasli. Al faslu wal wa- al faslu wal waslu huma minal asalibi al-lughawiyyah al-asasiyah fil lughatil arabiyyah. Yatamathalu al-faslu fi yatamathalu yatamathalu al-faslu fi tarkil atfi bainal jumal mimma yabrazu istiqlalu kulla jumlatin anil ukhra bainama yu'abbiru al-waslu an rub rub apa ya Ustaz? Rob, an Robtil. an robtin an robti jumlatin bi ukhra biwasitatin harfil atfi waw mimma yudhafi mimma yadfi tamasukan alal ma'na wa yanqalu wa yanqilu al apa ini al fikrah bisyakli muta mutas Mutasik. muttasiq. Iya. Paham nggak, Farid? Ya, intinya fasl dan wasl itu eh, salah satu asas dari uslub-uslub dalam bahasa Arab gitu, sahabat. Hmm. Apa intinya? Oke, langsung pada intinya saja. Coba yang cewek dibaca. Intinya ada di sini. Anda baca Ada Ustazah. ibu-ibu? Yuk, Nabila. تعريف الوصل والفصل. الوصل هو الأسلوب الذي يتم فيه ربط جملة بأخرى بواسطة حرف العطف الواو، مما يعكس تواصل المعاني بين الجملتين. أما الفصل فيعني عدم ربط الجملتين، مما يبرز استقلالية استقلالية كل منهما ويعطي معاني مختلفة من خلال التركيب اللغوي. Oke. Jadi al-waslu di sini apa? Apa? Menyambung kalimat. Yes, sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Jadi al-waslu al-uslub. Jadi gaya bahasa yang di situ ada robtul jumlah bi ukhra. Jadi menggabungkan atau mengkaitkan jumlah kalimat ya, menggabungkan kalimat dengan kalimat lain biwasitati harful atfau. Jadi menggunakan huruf ataf. Sesimpel ini pembelajaran kita, guys. Jadi sebenarnya kita ini cuma ngomongin wow. Kalimatnya pakai wow atau enggak? Ah, sesimpel itu. Kalau pakai wow berarti namanya al-wasl. Kalau nggak pakai wow, terpotong berarti al-fasl. Sesimpel itu. Nah, sekarang kenapa digabung? Kenapa dipisah ya? Nah, digabung ini ya tawasulul makna. Kenapa digabung? Karena mempunyai kaitan makna antara dua kalimat yang digabungkan. Gitu ya. Sementara al-fasl dipotong atau tidak menggunakan huruf atau wawu itu berarti tidak ada kaitan antara jumlah atau kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Jadi tidak ada kaitan sehingga menunjukkan istiqlaliyah, kemandirian. Jadi berdiri sendiri-sendiri kalimatnya. Oke, dan punya ma'ani mukhtalifah, punya makna tersendiri. Jadi emang nggak bisa digabung gitu ya. Jadi teman-teman kalau udah nggak sefrekuensi kan pengennya udahan. Nah, sama seperti fasal dan wasal gitu ya. Tapi kalau masih solid, nah, misalnya teman-teman anggota kelas A atau anggota kelas B masih punya keterkaitan. Jadi ya wasel dong gitu ya, jangan fasel. Sesimpel itu.
Nah, sekarang apa yang perlu kita ketahui dalam pembahasan ini? Pertama, kita ke fasal dulu ya. Kenapa diputus? Kenapa kalimatnya harus dibikin secara terpisah, sendiri-sendiri, gitu ya? Pertama itu karena al-ittihad at-tam. Mawadhi'ul fasal ada tiga ya. Yang pertama, al-ittihad at-tam. Apa ittihad? Kesatuan Persatuan, tam. yang sempurna. Yes. Jadi menyatu secara sempurna. Ya, menyatu secara sempurna sehingga ini harus di Harus harus di disambung. ini mawadhi'ul fasl. Ayo kita lihat di sini. Ya, oke. Saya yang baca deh biar cepet. Ini kita kalau bisa jam 9 kelar ya. Siapa tahu mau lanjut tidur nih pada. Oke. Jadi yang pertama itu al-ittihad atam, ya, sempurna miripnya, sempurna nyatunya, terlalu padu gitu ya. Yakni anal jumlatain tata'allaqan bi ba'dihima bisyaklin kamil. Ya, jadi benar-benar saling berkaitan. Oke. Sebentar, ini saya salah taruh judul nggak ini? Oh ya benar. Ini kita fasal dulu ya. Oke, jadi yang pertama ini harus dipisah guys. Artinya jangan dikasih wawu di antara dua kalimat ini. Why? Karena dia terlalu nyatu, terlalu sama. Nah, justru kalau terlalu sama, malah sebaiknya dipisah. Nah, terlalu sama itu kenapa? Karena satu, ini litaukidil makna. Karena kalimat yang kedua itu taukid bagi yang pertama. Ketika dia yang kalimat kedua itu sebagai taukid, maka jangan dikasih wawu. Harus berdiri sendiri-sendiri. Ya, ketika ada dua kalimat, kalimat kedua menjadi taukid bagi kalimat berikutnya, itu maka harus dipisah. Dipisah itu maksudnya tidak menggunakan wawu. Oke, jadi al-ittihad at-tam di sini karena dia sejenis, punya makna yang sama, ya, punya makna yang sama. Makna yang sama di sini sebagai taukid. Nanti kita lihat contohnya untuk mempermudah. Yang kedua itu sebagai bayan. Yang pertama sebagai taukid, ya. Jadi kalau kalimat kedua sebagai taukid harus difasal, jangan dikasih wawu. Atau kalimat kedua sebagai bayan, ya. Sebagai bayan, maka harus juga dipisah. Bayan itu berarti penjelas. Saya kasih bahasa Indonesianya biar gampang. Hmm, fotosintesis, koma, gitu ya, nggak pakai wawu ya, nggak pakai dan. Fotosintesis, koma, proses apa guys fotosintesis ini sok-sokan ngasih kalimat biologi tapi nggak lulus biologi ya. Fotosintesis adalah proses proses apa ya? Hijau daun apa dah ya Allah parah banget. Laki-laki lah bantuin. Lupa juga sih. Nggak tahu juga Ustazah saya anak IPS. Ayo yang IPA muncul muncul. Fotosintesis apa? Proses masaknya Proses tumbuhan Ustazah. proses apa, Fahri? Memasaknya tumbuhan. Jadi itu dia masak sel sel apa gitu Ustazah. Penghasilan. Pokoknya itu buat cadangannya tumbuhan itu Ustazah. Oh, proses masak. Apa Anissa anak Anissa? IPA, Ustazah anak IPA Eh, Anissa. coba Anissa. Proses penghasilan O2 Ustazah.
oleh tumbuhan Oh penghasilan ya OB. udahlah itu ya, itu lebih meyakinkan kayaknya ya. Fari, bukan saya nggak percaya, tapi saya lagi nggak pengen masak-masak ini. Proses menghasilkan O2 oleh tumbuhan. Nah, jadi fotosintesis, ketika kita kasih ya kalimat kedua, ini adalah sebagai penjelas dari kalimat sebelumnya, gitu ya. Maka jangan dikasih wow di sini, gitu. Karena ketika dikasih wow malah jadinya aneh, gitu kan? Fotosintesis dan proses penghasilan O2 dan seterusnya tadi. Nah, gitu. Ini gambarannya. Nanti kita lihat contoh kalimat dalam bahasa Arab. Atau kalimat kedua itu sebagai badal, gitu ya. Prabowo, Presiden RI ke berapa ya? Itulah pokoknya. Nah, itu kan tidak dikasih koma karena dia badal. Tidak dikasih wow, sorry, tidak dikasih wow. Nah, jadi ketika kalimat sempurna ini nyatu banget, jadi justru jangan diberi wow, gitu ya. Oke, lanjut dulu. Ini namanya al-ittihad atam atau biasa kita sebut dengan kamalul ittisal, ya. Kamal bukan Ustadz Kamal ya. Kamalul ittisal artinya apa? Sempurna nyambungnya. Ya, jadi ketika kalimat yang benar-benar serupa atau memiliki kesatuan makna, yang satu entah itu sebagai taukid kah, sebagai bayan kah, sebagai badal kah, maka itu harus difasal justru. Artinya jangan diberi wawu di antara kedua kalimat tersebut. Oke, kita lanjut dulu. Eh, kondisi yang kedua itu harus difasal juga ketika ini justru terpisah sama sekali. Kalau yang pertama tadi nyambung banget, kalau yang ini nggak nyambung banget, juga jangan dikasih wow atau atabayun atam atau kamalul inqita. Istilah-istilah ini mohon dibiasakan ya. Jadi ada kamalul ittisal, ada kamalul inqita. Jadi memang benar-benar terpisah, benar-benar terputus. Oke. Benar-benar terputus itu kapan? Al-halah, jadi ketika keadaan atau kondisi ketika ada tabayun. Mana tabayun? Penjelasan. Penjelasan, ada korelasi ya antara dua kalimat. Jadi kalau kalau apa ya? Kalau digabung ya itu justru memunculkan eh, makna yang tidak jelas atau jadi berbeda. Ya, ini. Tu'abbir an adamit tadakhul baina madmun al-jumlatain. Ya, jadi menunjukkan bahwa tidak ada campur tangan. Jadi kalimat satu ngomong apa, kalimat dua ngomong apa, gitu ya. Jadi tidak ada ikut campurnya antara kalimat satu dan kalimat dua di dalam isinya. Oke, nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang terakhir ya. Jadi kondisi kapan kita harus memfasolkan sesuatu, ya, memutus sesuatu. Ini adalah syibu kamalil ittisal. Nah ini ketika ini kayak yang nomor satu, tapi ini syibah, ya, nggak benar-benar sama, agak sama sedikit. Itu juga sebaiknya tidak menggunakan al-fasl. Sorry, al-wasl. Oke, kita lihat contohnya langsung aja. Oke, ini adalah contoh yang pertama. Kamalul ittisal. Jadi benar-benar sama. Ini sebagai taukid. Ya, yang pertama sebagai taukid. Apa kelanjutan kalimat ini? Fa inna ma'al usri yusra. Sama. Inna ma'al usri yusra. Oke, ya kan?
Fa inna ma'al usri yusra kalimat pertama, kalimat kedua inna ma'al usri yusra. Sama kan kalimatnya? Persis, tapi yang satu menjadi taukid. Taukid itu salah satunya dengan mengulang, ya. Taukid lafzi, jadi mengulang kalimatnya secara persis itu salah satu cara mentaukid. Nah, ketika dua kalimat ini salah satunya berperan sebagai taukid, maka jangan dikasih waw. Jangan dikasih fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Jadi nggak ada waw di situ. Ya, jangan dikasih waw. Oke. Nah, penjelasannya memberi atau memutus wad'ul fasal, memberi fasal, memutus dua kalimat ini yuzhiru kamalul ittisal, menunjukkan bahwa ini nyatu banget justru. Jadi nyatu itu nggak harus selalu bersama ya. Apa deh pokoknya. Jadi saling memahami nggak harus selalu bersama. Nah, ini salah satu contohnya. Justru berdiri sendiri-sendiri, tapi satu menjadi penguat atau taukid bagi kalimat berikutnya. Contoh kedua, ini adalah contoh masih kamalul ittisal ya, tetapi ini sorry bukan kamalul ittisal. Oh iya, yang pertama masih kamalul ittisal ya. Jadi yang ke satu taukid ini fa inna ma'al usri yusra ini taukid. Yang kedua yasumunakum su'al adzab. Ini contoh bayan. Ya, jadi kalimat kedua sebagai bayan. Ada yang tahu lanjutan ayat ini? Yasumunakum su'al adzab. Yudabbihuna Yudabbihuna abna'akum. abna'ahum. Oke, artinya apa ya sumunakum su'al azab? Menimpakan kalian azab yang sangat buruk. Oke, kurang lebih begitu ya. Jadi di sini cerita tentang su'ul su'ul azab ya. Oke, azab yang buruk, azab yang pedih itu seperti apa misalnya ya? Atau karena apa? Kenapa mereka dikasih su'al azab? Penjelasannya, bayannya di kalimat berikutnya. Kenapa? Yudzabihuna benar. Abna'akum. Benakum Yes. mayatah. Jadi kalimat berikutnya itu sebagai penjelas atau bayan. Nah, maka ketika kalimat berikutnya sebagai bayan, justru jangan dikasih wawu, guys. Ya. Oke, karena kalau dikasih wawu malah aneh, ya, malah malah bingung maksudnya apa. Jadi ini justru memang harus difasal. Nah, teman-teman juga dalam menulis karya ilmiah, nulis skripsi, itu juga penggunaan wow itu juga harus bijak ya, karena ini ada ilmunya. Jadi nggak semata-mata kasih wow gitu. Tapi ada konsekuensi makna yang timbul ketika teman-teman pakai wow atau tidak. Oke, kita sudah dapat dua kondisi. Jadi kondisi pertama, ketika dia sebagai taukid bagi kalimat sebelumnya, maka jangan dikasih wow. Ya. Kemudian yang kedua, ketika dia bertindak sebagai bayan atau penjelas bagi kalimat sebelumnya, juga jangan dikasih wow. Nah, yang ketiga, ini tadi kamalul ittisal ada tiga kan? Taukid, kemudian bayan, ada badal. Yudabbirul amr. Ada yang ingat kalimat setelahnya? Yufasilul ayat. Yes. Ma makna yudabbirul amr? Mengatur segala urusan. Ya, sama dengan yufasilul ayat. Makanya kalimat berikutnya itu sebagai badal.
punya makna yang sama, tapi dengan istilah yang berbeda itu badal ya. Nah, yudabbirul amr yufassilul ayat. Jadi tidak wa yufassilul ayat. Kenapa? Karena yang kedua sebagai badal bagi yang sebelumnya. Jadi jangan dikasih waw. Sama seperti contoh bahasa Indonesia tadi. Presiden, sorry, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Seterusnya kenapa? Jadi kalau dikasih waw malah apa tujuannya? Prabowo Subianto dan Presiden Republik Indonesia berarti Prabowo bukan presiden. Nah, begitulah kira-kira ya. Jadi punya konsekuensi makna yang berbeda ketika ada penambahan wawu di situ. Oke, nah ini contoh yang terakhir. Ini sebenarnya masih banyak contoh lain ya, tapi ini untuk sebagai gambaran aja, teman-teman. Gambaran aja dalam kondisi-kondisi seperti apa kita memfasalkan dan kondisi seperti apa kita memuasolkan. Hadoro al-wazir. Hadoro al-wazir. Entah kalimatnya setelahnya berupa apa, ya, bebas. Yang sering muncul misalnya hadoro al-wazir hafizahullah misalnya. Ya, jadi kalimat ini dengan kalimat berikutnya itu tidak ada hubungan. Kamalul inqita tadi yang kedua ya. Kamalul inqita. Jadi tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan sama sekali ya malah aneh ibaratnya tuh. Malah jangan dikasih wow. Oke. Sampai di sini ada mau tanyakan dulu tentang fasal. Ada nggak? Oke, saya kasih penjelasan lebih detail lagi. Oke, jadi sebentar kita mundur sebentar ya. Nah, ini yang pertama ya. Jadi, kamalul ittisal itu ketika kalimatnya sama persis atau punya makna yang berdekatan, yang sempurna, sehingga harus dipisah. Contohnya sebagai taukid, sebagai bayan dan sebagai badal, gitu ya. Nah, ini harus dipisah, harus tidak ada wawunya. Yang kedua itu at-tabayun at-tam atau kamalul inqita. Benar-benar beda. Kalau yang pertama tadi benar-benar sama, benar-benar mirip, yang sekarang benar-benar beda. Itu juga harus dipisah, tidak ada wow karena yang satu ngomong apa, yang satunya lagi ngomong apa. Oke, di sini mungkin penjelasannya kurang. Nah, salah satu contoh tabayun tam itu ketika beda bahkan jenisnya. Yang satu insya, yang satu khobar. Ya, masih ingat ya? Insya'i sama khobari. Jadi yang satu insya'i, yang satu khobari. Salah satu contohnya yang tadi, hadoro al-wazir hafizahullah. Ada dua kalimat di situ ya. Hadoro al-wazir kalimat pertama, kalimat kedua hafizahullah. Kenapa ini tidak boleh ada wawu? Karena yang satu khobari, yang satu insya'i. Ya enggak? Yang mana khobari, yang mana insya'i? Hadoro al-wazir hafizahullah. Hadorul wazir khobari. Khobari. Ya, oke, bagus. Khobarinya khobari apa? Masih ingat nggak? Ibtidai, tolabi, atau inkari? Ibtidai. Ibtidai. Tidak. Ibtidai. Karena tidak ada takkid atau taukid ya. Kalau biasa aja berarti ibtidai. Kalau ada satu taukid itu tolabi. Kalau ada dua taukid atau lebih itu inkari.
Nah, sekarang hafizahullah itu insya'i atau khobari? Kalau insya'i, insya'i apa? Khobari, khobari apa? Insya'i tolabi bukan salah. Insya'i tolabi, Mm-mm. Karena bermakna bentuknya apa? taroji, eh, karena bermakna doa gitu salah. Oke, betul. Ya, bermakna doa. Ini masih ingat nggak nih? Ini bahaya nih kalau lupa ini ya. Insya'i dibagi dua ya. Insya'i tolabi sama insya'i ghairu tolabi. Insya tolabi itu berarti ketika yang diajak atau ungkapan itu menuntut aksi tertentu. Ya, contohnya istifham. Kalau orang nanya kan berarti harusnya dijawab, berarti ada aksi. Kalau amar, perintah, kalau perintah kan berarti harus dilaksanakan. Apalagi istifham, amar, Larangan, nahi, nah Nahi, nahi. Kalau dilarang ya berarti jangan gitu ya. Kalau dilarang ya berarti jangan tidak, dilakukan. Tiga, nahi. Terus apa lagi? tidak, tidak. tidak, Nida. Nah, kalau dipanggil ya nyaut dong, jangan sombong gitu ya. Nah, itu menunjukkan tolabi. Maksudnya ada permintaan di situ untuk melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dituntut. Terus apa lagi? Tamani, Ada tamani. tamani, tamani. Tamani artinya apa? Bayangan yang sulit. berangan-angan, Iya, ada harapan ya. Harapan namanya berharap tuh ya jangan berharap-harap doang gitu ya. Ada aksi yang muncul dari situ. Nah, itu yang tolabi. Insya itu ada yang ghairu tolabi. Apa aja? Ada yang tahu nggak? Takjub. ajub, Ajub. Ih, mati, cantik dan banget. Ah, misalnya ya. Ih, gila keren banget. Nah, itu nggak dijawab nggak apa-apa. Namanya khairu tolabi, tidak menuntut apa-apa gitu. Jadi kalau ada yang muji misalnya ya, ada yang sampai takjub banget, nggak di ini juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu gampangannya lah ya. Selain takjub ada apa? Dah, madah, Ada madah. Ah, muji ya, sama ya, mirip-mirip ya. Muji sama takjub. Itu tidak ada tuntutan dari situ, cuma ngomong doang aja gitu ya. Ada lagi? kosong. Zam, sam, Nah, mencela juga sama. Zam, madah gitu ya. Jadi ada yang mencela udah biarin aja. Apalagi? Kosong. kosam, Kosam. Iya, sumpah. Sumpah gitu ya. Demi masa, demi waktu, demi Allah misalnya. Ya itu nggak ada. Orang nggak harus berbuat apa-apa ketika ada yang sumpah gitu ya. Nah, tadi contohnya hafizahullah itu insya'i. Insya'i yang mana kira-kira menurut kalian, guys? Ghairu tolabi, Ustaz. goiru tolabi, Iya, ya tidak ada. Jadi doa sebenarnya itu juga masuknya ke ghairu tolabi. Ya, ini kan berdoa nih. Hadoro al-wazir, menteri itu datang. Hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Nah, ini kan dua hal yang berbeda ya, makanya disebut dengan kamalul inqita. Jadi benar-benar terputus. Yang satu beda, yang satunya beda banget. Jadi yang beda itu dalam konteks ini misalnya adalah sesederhana beda bentuknya. Yang satu khobari, yang satu insya'i. Maka dalam konteks ini jangan dikasih waw, gitu ya. Nah, terus yang terakhir, mana nih? Yang terakhir itu syibu kamalul ittisal. Nah, ini menyerupai ya, menyerupai seperti nyambung tapi sebenarnya tidak. Nah, biasanya sebagai jawab, yang satu sebagai jawab bagi kalimat sebelumnya.
Yang satu sebagai jawab. Oke. Di sini saya nggak kasih contoh ya. Contoh kalimat sederhana biasanya eh, semua gimana ya? Contohnya coba ada yang bisa kasih contoh kalimat? Kalimat kedua sebagai jawab bagi kalimat berikutnya. Atau ini ada nih syair. Oh, oke, nggak muncul dari sini. Oke, jadi yang ketiga terakhir ini aja ya. Oke, yang ketiga ini syibhu kamalul ittisal. Jadi seolah-olah dia nyambung, ya. Seolah-olah dia nyambung. Jadi nggak kayak kamalul ittisal, tapi dia masih ada kaitan sedikit. Nah, itu gampangannya ya. Nah, ini juga harus dipisah, jangan dikasih wawu, walaupun dia nyambungnya sedikit. Nanti kita coba cari contohnya di buku deh. Oke, jadi itu gambaran untuk kondisi harus difasal ya teman-teman. Sekarang sekarang wasal. Nah, wasal juga ada kondisi-kondisi di mana dia harus dikasih wawu. Nah, dalam kondisi yang pertama itu adalah ketika dia punya kondisi i'rab yang sama. Misalnya di sini saya ini aja ada di sini. Tambahin contoh. Sebentar. Kita sebelum 9.40 harus beres. Oke, misalnya di sini. Ini juga ayat Quran yang sering teman-teman apa namanya baca. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ini kalimat pertama ya. Uskun anta wa zaujuka al jannah. Kamu tinggal di surga ya berdua gitu. Terus ada kula minhuma rogodan haitsu syi'tuma. Ini kalimat berikutnya ya. Ini secara i'rab sama gitu ya. Secara i'rab sama. Ini semuanya menggunakan amar. Uskun, kul ya. Terus di sini ada lagi perintahnya, tapi di sini berupa larangan. Wala taqroba. Nah, jadi di sini harus ada wawunya. Kenapa? Karena dia punya hukum i'rab yang sama. Sesederhana, Akilah nanti Kak tolong bereskan, tolong presensi ya mahasiswa hari ini dan kumpulkan tugas yang sudah diberikan. Jadi kalimat yang pertama perintah presensi hari ini. Yang kedua kumpulkan tugas hari ini. Nah, itu secara i'rab kan setara ya. Nah, maka dia harus pakai wawu di sini. Sesederhana itu. Atau contoh lain, wallahu yuhyi wa yumits. Ya, kenapa ada wawu di situ? Yuhyi wa yumits. Karena yuhyi itu punya kondisi i'rab yang sama dengan yumits. Makanya dikasih wawu dan seterusnya. Wallahu yuhyi wa yumits.
Oke, itu yang pertama ya. Jadi kondisi pertama itu ketika dia secara i'rab sama, punya i'rab yang sama, itu harus dikasih wawu. Oke, kita ke yang kedua. Kapan harus dikasih wawu? Kapan harus digabung? Itu ketika dia sama, sama-sama khobar, sama-sama insya. Beda dengan yang tadi ya. Kalau beda itu harus difasal. Kalau ini sama, maka harus diwasal. Oke, di sini saya nggak kasih contoh lagi ya. Oke, contohnya tadi banyak ya. Tadi, nah ini yang saya kasih contoh di awal tadi juga sama. Ya, itu yang semuanya insya semua, maka harus dikasih waw. Atau wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, ya kan? Kalimat yang pertama apa? Wa'budullah. Itu insya atau tolab, sorry, insya atau khobar Insya Insya. syai berupa amar Amar. Ustazah. Lebih. amar. Amar itu masuknya ke Tolabi. Lebih. tolabi, ya, insya tolabi gitu ya. Wa'budullah. Kemudian kalimat berikutnya wala tusyriku bihi syai'a. Itu berupa apa? Nahi. Yes, masih insya juga ya. Walaupun beda jenis, tetapi kalau dia sama-sama insya, maka dikasih wawu. Oke, ini coba saya copyin aja di sini biar jadi contoh. Jadi sama-sama insya atau sama-sama khobar juga bisa, maka harus dikasih wow. Oke, gampang kok. Yang terakhir. Yang terakhir harus diwasal, harus dikasih waw ketika justru ini beda. Khobar dan insyanya beda. Nah, contohnya ini saya kasih contoh. Contoh kalimatnya begini. Nah, ini insya dan ininya beda. Ya, yang satu insyai, yang satu khobari. Tetapi kalau dikasih waw, sorry, kalau tidak dikasih waw malah aneh, nggak nyambung, rancu. Contoh, la. Ini khobari apa insyai? Insyai. La. Khobar. Cuma la doang nih, bingung kan kita. Ini khobari apa insyai? Naam, Khobari. naam. Khobari. Itu khobari apa insyai? Khobari. Khobar. Yes. Ya, jangan terkecoh. Ini bukan lanahi. Kalau lanahi pasti ada jangan. Ini kan tidak, bukan jangan ya. Nafi kan juga tidak termasuk insyai. Yang masuk insyai itu adalah nahi. La. Barakallahu fik. Ini masuknya apa? Insyai apa khobari? Barakallahu fik. Insya. Insyai. Insyai. Jadi beda dua. La itu khobari, barakallah itu insyai. Ini beda. Tetapi kalau dia tidak dikasih wawu jadi aneh, maka berarti di sini harus dikasih wawu. Soalnya kalau nggak dikasih wawu, la barakallahu fik. Ya, malah nggak jadi doain. Nah, kan aneh ini ya. Maka di sini fungsi wawu jadi sangat penting. La wa barakallahu fik. Nah, ini kan juga di bahasa Indonesia sering ya. Sering nih kita pakai bisa-bisa begitu. Kamu mau nggak pesan ayam bakar? Enggak, satu. Kamu mau pesan banyak nggak? Enggak, sedikit.
Nah, gitu ya. Enggak dan sedikit misalnya. Iya dan banyak seterusnya. Jadi wow ini walaupun sepele tapi mengubah makna. Sampai di sini mau tanyakan, sesimpel itu, fasal dan wasal. Jadi fasal ada tiga kondisi di mana kita harus memisahkan kalimat tersebut. Wasal juga sama, ada tiga kondisi. Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya Simple Ustazah. ya ini. Yuk boleh. Tadi kan kalau wasol itu pakai huruf ataf ya Ustazah, pakai wa. Kalau seandainya pakai ataf yang lain, misalnya kayak fa gitu. Oke, dalam konteks ini fasal dan wasal itu hanya menggunakan waw. Ataf yang lain tidak. Kenapa? Karena ataf yang lain itu punya konsekuensi makna yang sudah ter tersirat. Fa itu kalau kita salah pakai itu bisa punya makna tersendiri. Karena fa itu tidak hanya ataf kan? Ataf yang murni itu hanya waw. Apakah ataf hanya waw? Tidak. Tetapi yang lain itu tidak murni. Artinya dia sudah mengandung beberapa makna tersendiri. Fa bisa bermakna eh, sebab akibat, bisa bermakna urutan gitu ya. Begitupun dengan yang lain, ataf yang lain misalnya la kemarin kan la balakin itu kan juga ataf ya, tapi dia sudah mengandung makna, jadi nggak netral lagi, sudah mengandung makna negasi kan la itu ataf tapi mengandung makna tidak. Sementara wawu itu yang netral, dia fungsinya benar-benar ataf dan tidak mengubah atau tidak mengandung makna lain selain itu. Jadi dalam konteks ini hanya wow. Yang lain? Kita mau izin tanya Ustazah. Ya. Eh, kalau wownya ini, Anda tuh pernah dengar kalau ada namanya wow istiqnaf gitu Ustazah. Nah itu berarti nggak masuk ke pembahasan ini atau gimana Ustazah? Oke. Coba Farid jelaskan dulu apa itu wow istiqnaf. Setahu saya wow istiqnaf itu kalau nggak salah Ustazah, wow yang memulai kalimat gitu bukan Ustazah? Betul, ya. Atau biasa kita sering sebut juga yang lain ibtidai ya. Jadi untuk memulai, ya. Jadi ada wow yang muncul digunakan untuk memulai kalimat baru atau ide baru. Tiba-tiba ada wow, ini atofnya kemana? Enggak, itu bukan atof gitu ya. Apakah masuk dalam pembahasan ini? Tidak, ya. Jadi dalam konteks ini hanya wow sebagai wow atof, ya, sebagai dia apakah punya, karena ini kan mengkaitkan dua dua kalimat ya, dua kalimat. Jadi kalimat satu dengan kalimat yang kedua ada relasi nggak, ada hubungan nggak, apakah dia punya keterkaitan makna atau berdiri sendiri-sendiri. Jadi fokusnya hanya di situ, ini memperkaya makna sebelumnya atau sudah berdiri sendiri, nah gitu. Jadi atof di sini hanya untuk membedakan itu. Ya Ustazah. Nah satu lagi Ustazah, Ya. ini tentang ikhtilafu fi khobar wal insya. Itu kan tadi ada yang hafizahullah juga Ustazah. Berarti Hmm. eh, bisa dengan wow, bisa enggak juga gitu Ustazah. Atau gimana Ustazah? Oke, tadi kan kalau dia sama-sama insya, sama-sama khobar, itu kan yang kedua ya, mana yang kedua? Nah ini ya, ini sama-sama insya, sama-sama khobar, berarti sudah sebaiknya pakai wawu gitu ya. Wa'budullah, ini insyai. Wala tusyriku, itu juga insyai, maka dikasih wawu. Tetapi dalam konteks al-fasl tadi, mana dah? Yang fasl, fasl. Nah ini ya. Kamalun inqita. Jadi yang satu khobari, yang satu insyai. Ini justru harus difasal. Tetapi yang tadi kalau beda kok malah harus dikasih waw. Kayak mana ini? Nah, jadi selalu ma'ani tidak bisa dipahami tanpa konteks.
konteks gitu ya. Jadi perhatikan konteksnya. Kalau dalam konteks fasal, yang satu insya'i, yang satu khobari karena itu menunjukkan bahwa dia kamalul inqita', benar-benar terpisah. Yang satu ngomong apa, yang satu ngomong apa lagi. Atau sesederhana ini deh, saya kasih contoh. Saya kasih contoh ini nih. Apa itu kamalul inqita'? Kamalul inqita' dalam konteks ini misalnya adalah yang fasal ya. Jadi emang benar-benar beda, jadi harus dibedakan. Penekanannya ada di sini nih. Tadi saya bilang kalau dia beda banget, maka jangan dikasih waw. Yang satu misalnya tadi eh hadara al-wazir di sini ya tadi ya. Saya pindahkan dulu. Oke, kita punya dua contoh di sini. Hadara al-wazir hafizahullah. Ini dia benar-benar terpisah. Kenapa? Yang satu dia khobari, yang satu dia insya'i. Dalam konteks ini, perbedaan khobari dan insya'i juga tidak ada hubungannya secara makna. Hadara al-wazir sendiri, hafizahullah sendiri. Hadara al-wazir itu khobari, hafizahullah ini insya'i. Dia berbeda khobari dan insya'inya juga secara makna tidak ada hubungannya. Yang satu kalimatnya ngomong, menteri itu telah datang. Yang satu, semoga Allah menjaganya. Gitu ya. Ini juga tidak ada hubungannya secara makna. Atau sesimpel ini deh, saya kasih contoh yang lebih sederhana tentang kamalul inqita'. Ali itu katibun. Al-hammam ta'irun. Ali adalah seorang penulis. Hammam itu adalah jenis burung. Ini kan sederhananya sama-sama khobari. Ya, sama-sama khobari. Tetapi dia berbicara tentang hal yang jelas-jelas berbeda. Sehingga jangan dikasih wawu di sini. Ali katibun wal hammam ta'irun. Apa coba fungsi digabung? Yang satu ngomongin profesi orang, yang satu ngomongin jenis hewan gitu ya. Itu menunjukkan kamalul inqita'. Nah, di sini kamalul inqita'nya ini artinya benar-benar beda dari segi makna dan juga bentuk gitu. Oke. Jadi perbedaan khobari dan insya'i di sini memang benar-benar beda, maknanya juga beda. Nah, berbeda dengan yang wasel. Ada. Nah, yang terakhir, ini dia memang beda khobar, yang satu insya. Tetapi ketika dia tidak diberi wawu, itu memunculkan makna yang berbeda. Maka harus dipisah di sini menggunakan harus dipisah. Maksudnya harus diberi wawu. Ya, harus diberi wawu di sini. Kenapa? Yang satu khobari, yang satu insya'i. Ketika tidak ada wawu jadi mengubah makna, jadi aneh. Kira-kira begitu, Farid. Ya, jadi beda konteks antara di wasel dan di fasel. Yang lain ada? Sebenarnya ini simpel kok. Simpel banget. Bahkan mungkin kita sudah punya sense itu ya, membedakan, oh ini cocoknya pakai wawu, oh ini tidak gitu. Nah, ini baru kita pelajari ilmunya. Jadi untuk membenarkan apa yang kita pahami aja sebenarnya. Di bahasa Indonesia juga sama. Jadi penggunaan dan tolong diperhatikan lagi ya, karena itu punya fungsi yang signifikan dalam menghubungkan kalimat. Jadi al-faslu wal waslu di sini, wawu itu bertindak sebagai pemisah. Ya, justru wawu ini bertindak sebagai pemisah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih ada nggak? Ini sederhana sekali pembahasan kita.
tapi penting, terutama dalam penulisan. Jangan sampai salah salah paham. Nah, kita tinggal sedikit lagi ke pembahasan kita mengenai, ada yang tahu nggak? Stop deh. Mengenai ijaz, itnab, dan musawa. Kalau tidak salah pembahasan kita tinggal itu. Apa itu ijaz, itnab, wa musawa? Minggu depan nggak ada halangan kan ya? Minggu depan. Minggu depan ada di pro ya teman-teman ya. Oke, berarti pada mau masuk apa enggak nih di pro? Senyum-senyum aja. Saya nggak paham lagi senyuman itu artinya apa. Kalau dosen-dosen sih semuanya hadir ya teman-teman. Jadi nanti kita sesuaikan jadwalnya ya. Oke, intinya pembahasan kita sudah sangat sedikit lagi. Tinggal satu pembahasan besar mengenai itnab, ijaz, dan musawah. Nah, saya tadi minta teman-teman baca tentang fasal dan wasal, cuman karena masih jet lag ya, jadi kita belajarnya on the spot. Nah, minggu depan saya mau teman-teman baca dulu ya, apa itu itnab, ijaz, dan musawah. Sesederhananya, ada yang bertele-tele, ada yang singkat, padat, jelas. Nah, itu gaya bahasa di dalam ilmu ma'ani, pembahasan yang terakhir. Kapan kalimat itu dibikin bertele-tele? Kapan kalimat itu dibikin singkat, padat, jelas? Misalnya teman-teman WA Ustadz Kamal. Ustadz Kamal ceritanya bukan PA ya, tapi Korprodi. Ustadz lama, oh panjang lebar, Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf, gitu-gitu. Terus Ustadz Kamal jawabnya, ya sekarang. Wah gitu ya. Itu penggunaan bahasa yang berbeda. Teman-teman menggunakan apa itu nanti istilahnya? Ustadz Kamal menggunakan apa itu istilahnya. Jadi ada stylenya memang. Jangan dibilang dosen itu ini ya, apa namanya? Sombong atau angkuh atau so iye misalnya. Ah, itu ada gaya bahasanya teman-teman ya. Kita pokoknya berlandaskan ilmu. Itu ada gaya bahasanya. Jadi teman-teman gunakan gaya bahasa yang berbeda, dosen gunakan gaya bahasa yang berbeda. Itu ada namanya. Kita pelajari minggu depan. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Oke. Saya tidak mau ini kita pembahasannya hanya sekedar buku tekstual ya. Bahasa itu tidak akan berkembang kalau kita hanya ngulik-ngulik di sini. Tapi harus ada praktek nyata. Praktek nyatanya itu apa? Analisis. Nah, apalagi mungkin teman-teman udah di semester berapa nih ya? 6 ya? 7. Itulah pokoknya. Udah mau skripsi kan? Nah, bahasa ilmu ma'ani juga banyak sekali digunakan sebagai pisau analisis. Ya. Nah, maka saya minta semua mencari analisis gaya bahasa yang sudah dipelajari. Kita fokusnya ke yang setelah UTS aja, karena insya'i dan khobari itu sudah sangat cukup pelik ya. Nah, kita coba cari yang lebih sederhana. Coba cari analisis gaya bahasa koser dan juga fasel dan wasel. Ya, cari di Google Scholar atau di mana saja penelitian orang, entah itu skripsi, tesis, atau artikel jurnal. Cari analisis gaya bahasa koser. Biasanya orang tuh bikin skripsi menggunakan koser tuh apa sih yang diteliti? Kemudian gimana sih cara nelitinya? Nah, itu dicari ya. Atau gaya bahasa yang hari ini, fasel dan wasel. Atau syukur-syukur kalau gaya bahasa yang minggu depan kita bahas. Ijaz, itnab, dan musawah. Nah, itu dicari analisisnya. Nanti kita diskusi, Farid kamu ketemu apa? Oh, ini Ustazah ada tuh peneliti dari Oxford University, Masya Allah. Ya, dia mengkaji ini di dalam ini caranya begini dan seterusnya. Oke, jadi kita supaya penelitiannya juga tidak
tidak konvensional, tapi terus berkembang. Oke, hari ini yang hadir hanya 32. Yang lain kemana? Ditumbang sudah. Tumbang ya, Masya Allah. Belum keluar negeri. Ini masih di Indonesia loh ini. Sudah pada tumbang ya. Oke, ya semoga semuanya sehat. Dimaksimalkan, silahkan diatur lagi ritme kehidupannya, fokus lagi ke perkuliahan, apalagi ini udah semester akhir, mulai dipersiapkan masa depannya, ya, tulisannya, kemudian fokusnya, dan lain sebagainya. Kita akhiri sampai di sini, teman-teman. Jangan lupa tugasnya tadi ya, cari analisis dari peneliti lain. Bedah aja, baca aja. Itu gimana cara mereka menganalisis, kemudian bagaimana mereka menggunakan ilmu ma'ani untuk sebagai pisau bedahnya, dan seterusnya. Oke, kita ketemu minggu depan, insya Allah. Kalau tidak di pro ya, kalau tidak di pro. Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman, sehat-sehat semuanya. Mohon dikabarkan tugasnya juga kepada yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran, Sada. wabarakatuh.